Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Praktik uji sensitivitas antibiotika. Tetap memberikan kompresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Pada hari ini, kita akan mempelajari tata cara pengambilan sampel darah melalui darah vena dan darah kapiler. Di sini, kita kenali dulu alat-alatnya sebelum kita melakukan melakukan kegiatan tersebut. Yaitu yang pertama adalah blood lancet. Yang kedua adalah pennya untuk memasang lancetnya ini. Kemudian ada kapas kering, kemudian ada alkohol swab, ada spet ukuran 3 cc, kemudian ada tourniquet dan hipavik. Kemudian ini ada objek glass untuk nanti meletakkan darah kapilernya. Kemudian ada tabung untuk menampung darah venanya, yaitu ada yang tutup ungu, ada tabung darah ETA yang berisi antikoagulan ETA, dan tabung merah yang tidak berisi antikoagulan. Biasanya tabung merah ini digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik. Selanjutnya ada label untuk melabeli dari tabung-tabung tersebut, dan ada ballpoint. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja memasuki tata cara pengambilan darah untuk yang darah vena. Sebelum kita melakukan pengambilan sampel darah, kita harus melakukan inform consent terlebih dahulu kepada pasien. Hal ini dilakukan karena pengambilan darah termasuk tindakan invasif yang harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Selamat pagi, Mas. Saya Dr. Elvia. Hari ini kita akan melakukan pengambilan sampel darah ya. Nanti akan diambil darah dari lengan, dari vena yang ada di sini, kemudian nanti akan dimasukkan ke tabung. Itu kita butuh sekitar 3-5 cc ya. Dengan Mas siapa? Mas Reza. Usianya berapa tahun, Mas? 25. Alamatnya di mana? Wirologi. Oke. Untuk pemeriksaan ini apakah Mas bersedia? Bersedia. Oke, bersedia ya. Baiklah, setelah pasien bersedia, kita bisa melakukan pemeriksaan pengambilan darah ini. Baiklah, kita pasang tourniquet pada median dari vena cubiti, sepertiga atasnya dari vena cubiti biasanya. Kemudian kita cari venanya yang cukup besar dan lurus. Jika kesulitan untuk menemukan, bisa dibantu dengan pasien mengepalkan tangan. Ya. Ketika sudah menemukan, kita lepaskan tourniquetnya, kemudian kita desinfeksi dengan alkohol. Keringkan dengan kapas atau kasa steril. Kemudian kita fiksasi vena dengan menegangkan kulit di bagian distal dari vena tersebut dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri kita. Kemudian dengan kita mulai untuk pengambilannya, kita hadapkan lubang jarum menghadap ke atas vena, ditusuk pelan-pelan. Bila ujung jarum telah masuk ke dalam vena, maka kita akan merasakan tekanan yang seperti lama-lama berkurang. Ketika sudah masuk, darah akan mengisi bagian depan dari spetnya, kemudian akan mengisi spetnya begitu kita tarik.
Kita mulai kendorkan turniketnya jika darah sudah mulai memasuki spet. Kita ambil sesuai yang dibutuhkan. Kemudian kita tempatkan kapas steril pada tempat penusukan, lalu jarumnya dikeluarkan dengan pelan-pelan. Tekan selama 1-2 menit sambil mengangkat lengannya ke atas. Ya, kita masukkan spetnya ke dalam tabung ETA. Kita masukkan darahnya. Ya, kemudian sambil kita masukkan darahnya ke dalam tabung, kita tutup bekas dari suntikannya tadi dengan Hipafix. Pertama, kita pasang terlebih dahulu lansetnya. Setelah alat siap, kita sesuaikan dengan kedalaman yang akan kita berikan. Ya. Setelah alat siap, kita bisa melakukan desinfeksi pada lokasi pengambilan darah kapiler. Lokasinya dapat menggunakan ujung-ujung jari, biasanya pada ujung jari tengah atau jari manis, atau juga lokasi lain seperti cuping telinga atau bagian-bagian yang lain. Saat ini kita akan melakukan pada ujung jari manis. Kita lakukan desinfeksi dengan alkohol 70%, kemudian kita keringkan dengan kapas bersih. Lalu kita tegangkan kulit sekitarnya dengan memijatnya. Dan kemudian kita lakukan penusukan dengan gerakan yang cepat, tepat sejajar dengan guratan sidik jari. Kemudian tetesan darah yang pertama kita hapus dengan kapas kering. Kemudian tetesan selanjutnya kita gunakan dengan diteteskan ke objek gelas. Untuk pemeriksaan darah kapiler ini selanjutnya bisa digunakan untuk pemeriksaan golongan darah, kemudian hapusan darah, dan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang memang menggunakan sampel darah kapiler. Demikianlah proses pengambilan darah vena dan kapiler pada kegiatan praktikum kita hari ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.